Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi nih ya dengan Awan Chai di sini teman-teman. Duta pajak abal-abal ya. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia teman-teman ya. Kita live Instagram gratis di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam teman-teman ya. Dan ada juga teman yang lain di hari Selasa atau hari Kamis juga ada live Instagram. Nah teman-teman boleh bergabung juga nanti ya. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini, itu adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu. Karena masing-masing orang tuh punya kasus pajak berbeda-beda gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau di penyuluh di KPP apabila Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi ya tentang pajak Anda gitu teman-teman ya. Dan seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman, secara langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kita sekarang ada program membership teman-teman ya. Ada program membership, teman-teman tinggal bergabung ke dalam grup WA kita, membership. Nanti kita ada diskusi terus setiap hari bebas diskusinya. Dan kita membuat materi-materi eksklusif. Materi-materi eksklusif, konten-konten eksklusif yang hanya tersedia untuk teman-teman membership saja. Gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa bergabung di membership itu di website www.siapatakutpajak.com ya. Di website kita www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di membership kita. Nanti sampai Desember akhir kita masih bisa bersama-sama dalam grup membership ya teman-teman ya. Dan kita akan bikin konten yang hanya untuk membership saja setiap minggu satu kali teman-teman. Oke. Sekarang gue akan sampaikan dulu satu berita teman-teman ya. Satu berita. Ini dia. Satu berita ini baru hari ini kayaknya. Baru hari tanggal 23 September. Ternyata PPh Badan itu terkontraksi 32% teman-teman ya. Terkontraksi itu maksudnya turun 32% hingga Agustus 2024. Jadi ini betul-betul mengagetkan gue juga ya. Kenapa bisa mengalami seperti ini? Mari kita baca ya. Kementerian Keuangan itu mencatat penerimaan pajak penghasilan PPh Badan nih teman-teman ya, senilai 212,7 triliun hingga Agustus. Wakil Menteri Keuangan 2 Thomas Dwiwandono ya, sepertinya dia yang akan jadi Menteri Keuangan nanti nih, mengatakan capaian PPh Badan mengalami kontraksi 32%. Menurutnya kontraksi ini terjadi sejalan dengan penurunan harga komoditas. Pajak yang mengalami penurunan adalah PPh Badan, terutama akibat penurunan harga komoditas katanya ya. Nah, kinerja PPh Badan ini berbanding terbalik dengan situasi tahun lalu. Tahun lalu itu kita PPh Badan naik 23% dibanding tahun sebelumnya. Karena kan kita baru pulih dari si COVID tuh. Nah, kemudian Pak Thomas mengatakan penerimaan PPh Badan yang senilai 212T itu masih mengkonfirmasi kekuatan perekonomian nasional. Menurutnya, kinerja PPh Badan ini juga sudah mencerminkan peningkatan kinerja perusahaan dalam beberapa bulan terakhir. Apabila dibandingkan dengan bulan-bulan lalu, terlihat adanya perbaikan yang signifikan dan berkelanjutan. Tapi nggak dijelaskan apa maksudnya ya. PPh Badan itu punya kontribusi 17,8% ya dari total penerimaan pajak hingga Agustus. Kontribusi ini menjadi yang terbesar kedua setelah PPN ya, PPN 23%. Makanya tahun depan kalau PPN naik sampai 12% itu bakal lumayan menambah penerimaan negara ya. Oke, sampai Agustus itu kita sudah terima 1.196 triliun atau 60%. Jadi masih deg-degan nih. Sampai Agustus sudah 60%, masih deg-degan, capai nggak ya gitu. Tetapi kinerja penerimaan sih mengalami kontraksi. Kontraksi juga ya, turun juga 4%. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat di tabelnya ini gue juga baru tahu tabelnya ini. Kita perhatikan ya, PPh Badan itu minus 32%. Ini jauh banget teman-teman, jauh banget ya. Turun banget 32%.
Sedangkan PPh 21 itu naik 24%. Kita lihat teman-teman ya, ini lumayan nih. PPh 21 naik 24%. Ini gara-gara apa nih? Ini gara-gara TER teman-teman ya. Jadi sebenarnya TER itu tidaklah menaikkan PPh badan. PPh 21 ya. TER itu tidaklah menaikkan PPh 21, tetapi perhitungan bulanannya itu menyebabkan PPh 21 lebih tinggi. Oleh karena itu ada kenaikan di sini. Kita lihat ya, ada kenaikan 24% yang nantinya akan terjadi LB pada bulan Desember yang gila-gilaan. Ya, kita lihat nanti ya. Kita lihat. Di bulan Desember akan ada LB gila-gilaan untuk PPh 21. Jadi kita sepertinya ini menduga ya, justru TER itu dipakai untuk ini, untuk mengelabui PPh badan, mengelabui penerimaan negara ya, karena dia sudah tahu PPh badan bakal turun, maka dia naikin di PPh 21. Jadi ini indikasi teman-teman, indikasi ya, mudah-mudahan gue salah ya. Tetapi kalau memang indikasi itu betul sih, jahat betul ya, caranya begitu ya. Jadi PPh badannya turun jauh, PPh 21 naik tinggi. Padahal PPh 21 itu tidak naik ya. PPh 21 itu hanya naik di bulanan, tetapi akan terclosing di Desember. Dan nanti di Desember akan banyak sekali masalah nanti di bulan Desember untuk PPh 21. Oke, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan gue akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu menjawab. Ada dari Pak Swagonigiri. Malam Om, malam Pak Swagonigiri. Halo. Bapak Swagonigiri, apakah PKP juga berlaku untuk orang yang buka restoran atau kafe? Jawabannya tidak Pak ya. Restoran atau kafe itu bukan objek PPN, tetapi itu objek pajak daerah yang PB1 atau PHR atau jasa restoran namanya sekarang ya. Jasa penyedia makanan kalau nggak salah namanya sekarang. Itu kena kena pajak daerah 10%. Untuk barang-barang yang sudah, untuk usaha-usaha yang sudah kena PPh daerah 10%, itu tidak lagi kena PKP, tidak lagi kena PPN. Gitu Pak ya. Jadi tidak perlu PKP untuk pengusaha-pengusaha restoran. Tetapi dia langsung kena pajak restoran sejak awal ya. Tidak ada batasan untuk omsetnya. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Swagonigiri. Bapak Maca Latte, kok mau tanya, untuk Natura yang diberikan karyawan dalam bentuk fasilitas kendaraan, apakah boleh biaya minyak dan perawatan saja yang dijadikan Natura, sedangkan penyusutan tetap dibiayakan di perusahaan? Jawabannya tidak bisa, Bu. Jawabannya tidak bisa. Justru orang pajak maunya itu masuk ke PPh 21. Gitu loh. Justru orang pajak maunya itu diperhitungkan ke PPh 21 supaya naik nih penghasilan negaranya gitu ya, supaya pajak itu naik gitu loh. Jadi jawaban yang benar adalah tidak bisa. Semua beban-beban sehubungan dengan mobil tersebut itu akan menjadi objek PPh 21 di kategori Natura. Gitu Pak ya. Teman-teman tuh Pak Maca Latte. Bapak Taufik TR, kok mau tanya, saya diminta AR untuk pembetulan SPT 2023 ke 2021. Waduh. Nah, cara PBK-nya gimana ya kok? Karena bukti bayar tidak bisa dihapus karena sudah terlapor SPT 23. Jawabannya bisa terhapus kok Pak. Bisa terhapus, Bapak bisa revisi bukti bayarnya. Oke? By the way, kalau itu AR minta Bapak pembetulan, tentu saja dia punya kewajiban untuk mengedukasi Bapak bagaimana cara pembetulannya. Gitu Pak ya. Jadi jangan lepasin tuh AR. Kalau Bapak disuruh pembetulan, ya Bapak tanya dia, pembetulan gimana Pak? Saya kena masalah nih, kena kendala nih. Tanya dia Pak, biar dia bantuin gitu loh. Itu kewajiban dia buat bantuin kita. Dia digaji untuk bantuin kita Pak ya. Jangan salah persepsi loh. Bukan kita yang bantuin dia loh. Jadi setahu saya bisa Pak ya. Setahu saya bukti bayar yang sudah dimasukin di pembetulan, di normal, bisa kok dihapus atau diubah di SPT pembetulan. Semestinya bisa. Nah, kalau memang betul-betul nggak bisa, coba Bapak langsung ngomong ke AR. Minta ke AR gimana caranya gitu Pak AR. Dia yang suruh pembetulan kok, dia mesti tanggung jawab dong. Caranya gimana pembetulannya? Gitu ya. Nah, semua teman tuh Pak Taufik. Bapak Maca Latte, apakah perlakuannya juga sama jika yang dapat fasilitas tersebut direktur? Perlakuannya sama Pak. Tadi itu bukan direktur ya tadi ya?
Tadi itu karyawan. Oh, iya Pak, kalau karyawan yang bukan pengurus dan gajinya tidak tidak di atas 100 juta, itu tidak perlu ya, tidak perlu jadi natura. Gitu Pak. Justru terbalik sekarang ya. Jadi kalau di karyawan biasa nih, dia dapat fasilitas kendaraan, itu malah bukan natura kalau dia gajinya di bawah 100 juta. Gitu. Malah tidak kena natura. Nah, berbeda dengan direktur. Kalau dia direktur, karena dia pengurus atau dia punya gaji di atas 100 juta sebulan, maka itu jadi objek natura bagi dia, termasuk penyusutannya. Sedangkan si karyawan enggak. Kalau karyawan itu bukan natura. Itu bensin semua itu bukan natura itu. Itu masuk ke beban bensin seperti biasa. Itu adalah operasional perusahaan, bukan natura. Kalau karyawan ya. Tetapi kalau direktur atau karyawan yang gaji di atas 100 juta, maka semuanya menjadi natura. Begitu Pak, yang saya pahami ya. Nah, semua teman tuh Pak Matcha Latte. Oke, lanjut. Ada Ibu VV68. Malam Bu VV. Apakah bisa CV pinjam pakai unit apartemen dari pribadi untuk disewakan via Airbnb? Secara hukum sih bisa Bu ya. Secara hukum itu bisa dilakukan. Tetapi menurut saya ini praktek yang jelek ya. Praktek yang jelek. Kenapa? Karena orang pajak tuh kan nggak bodoh. Ya, orang pajak kan nanti dia tanya macam-macam, kita pasti kalah debat nanti sama dia. Kalau konsultan sih mungkin kuat debatnya ya. Tetapi kalau bukan konsultan nanti ribet sama orang pajak. Loh kok dipinjamin? Udah dipinjamin dipakai usaha lagi oleh si CV gitu kan. Ini kan dalam rangka untuk supaya kena 0,5%. Ya kan? Ini dalam rangka supaya 0,5% kan. Jadi menurut gua agak jelek sih Bu, agak jelek ya. Mending Ibu bantuin kita untuk memperpanjang PPh final aja. Kita kan sedang mengajukan petisi ya, mengajukan petisi di website www.change.org/petisi pajak huruf besar semua. Nah, coba kita ikut petisi itu aja ya untuk memperpanjang PPh final gitu. Dan gue yakin diperpanjang Bu. Kita sangat yakin diperpanjang ya. PPh final ini akan sangat aneh, akan sangat lucu kalau ini tidak diperpanjang gitu loh. Karena semua orang pengen diperpanjang gitu. Cuman cara memperpanjangnya bagaimana kan kita belum tahu. Kemudian ini barang belum sampai ke Prabowo nih. Makanya ayo teman-teman rame-rame ikut petisi ya. Petisi www.change.org/petisi-pajak.com supaya kita bisa minta ke Prabowo untuk memperpanjang PPh final gitu Bu. Gitu Bu ya. Jadi CV ini menurut gua agak jelek, tetapi secara hukum boleh. Secara hukum bisa dilakukan, Bu. Cuman Ibu harus bikin dokumennya, ada pinjam pakainya, kemudian ada dokumen yang menyatakan bahwa setelah dipinjam pakai, itu apartemen boleh disewakan oleh si CV gitu ya. Harus jelas nih gimana surat perjanjiannya. Gitu sih, Bu ya. Oke, semua teman tuh Bu VV. By the way teman-teman ya, kita sangat meyakini PPh final diperpanjang. Jadi santai aja dulu, santai dulu. Kita tunggu tanggal 20 Oktober atau akhir Oktober deh. Akhir Oktober setelah Menteri Keuangannya sudah jelas siapa, baru nanti kita bisa tahu ya apakah diperpanjang atau nggak diperpanjang. Gitu. Semua teman tuh Bu VV. Ibu SS Alvina. Malam Bu Alvina. WP Badan bagi voucher Indomaret ke customer. Kena pajak apa? Yang paling gampang Bu ya, yang paling gampang kenakan PPh 21 gitu. PPh 21 atas beban komisi gitu ya. Atau PPh 23 atas hadiah. Gitu Bu. PPh 21 atas komisi atau PPh 23 atas hadiah. Kalau PPh 23 kan berarti 15% ya. Tetapi memang seharusnya begitu. Nah, dan kita tanggung ya. Jadi kan kita kasih voucher, ya udah kita tanggung PPh 23-nya. Gitu. Kita tanggung, kita gross up gitu. Terpaksa seperti itu, Bu. Kalau enggak PPh 21. Tetapi gua rasa mungkin lebih tepat PPh 21 ya. Karena kan ini kasih hadiah. Karena kasih hadiah, maka cenderungnya adalah PPh 23 atas hadiah yang 15%. Gitu. Dan jangan lupa minta KTP-nya. Kalau nggak ada KTP, nggak bisa nih, masalah nanti. Oke, semua teman tuh Bu SS Alvina. Ibu Rosli Gomez, Pak izin tanya, orang pribadi beli rumah tahun
1999 senilai 350 juta. 2024 dia jual 1,5 miliar. Bayarlah PPh. Apa kena capital gain lagi, Pak? Jawabannya tidak, Bu ya, tidak. Semua yang sudah PPh final itu tidak lagi kena pajak atas capital gain, tidak ada lagi. Jadi langsung saja uang itu masuk ke rekening, kemudian dia boleh pakai buat apapun yang dia mau. Itu sudah kena pajak PPh final. Itulah definisi PPh final. Seperti kita jual properti, jual saham gitu ya, itu PPh final. Artinya mau dia jual untung ataupun jual rugi sudah nggak penting. Yang penting dia bayar PPh final 2,5% PPh, maka keuntungannya sudah boleh dia ambil, silahkan saja, tidak kena pajak lagi. Tidak ada namanya pajak capital gain atas properti di dalam negeri, gitu Bu. Beda kalau luar negeri ya, kalau luar negeri maka PPh PPh capital gain ada ya, kalau luar negeri. Oke, semua teman tuh Bu Rosli Gomez. Oke, Ibu VV68 tanya lagi. Apakah jika PT memberikan sumbangan ke panti asuhan, itu bisa dibiayakan? Jawabannya bisa, Bu, tetapi hanya 5 lembaga yang diakui oleh pemerintah ya. Lembaga agama ya. Kalau nggak salah, kayak kalau Buddha itu ada Buddha Suci, kemudian Islam itu apa, Kristen itu apa, Katolik itu apa, Konghucu itu apa. Jadi sudah ada kategorinya, lembaga apa saja yang boleh dibiayakan. Gitu Bu VV. Tetapi kalau ke panti asuhan yang lain nggak bisa, mohon maaf. Itu secara komersil silakan dibiarkan. Tetapi ketika ngitung pajak nanti dikoreksi fiskal. Gitu Bu ya. Jadi ya udahlah, kalau kita mau sumbang ya udahlah, kita sumbang tetapi koreksi fiskal aja lah. Gitu Bu. Semua teman tuh Bu VV68. Ibu Erina Siadiani. Malam Bu Erina, mau tanya, apakah sekarang perpanjang sertel harus ke KPP dan tidak bisa diwakilkan? Jawabannya iya. Iya, betul Bu ya. Sekarang itu perpanjangan sertifikat elektronik harus datang ke KPP dan harus direktur datang sendiri, tidak bisa diwakilkan. Memang begitulah aturannya. Waktu dulu kan zaman COVID dia sempat bisa gitu ya, secara online. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang harus datang, ya biar pelayanan ada kerjaan gitu ya. Biar orang pajak ada kerjaan gitu. Kalau nggak ada yang datang, nggak ada kerjaan dong. Nanti dia dipecat dong. Bercanda Bu ya. Tetapi memang begitu Bu, harus datang dan tidak bisa diwakilkan. Oke, semua teman tuh Bu Erina. Bapak Bugatti 188. Malam Pak Bugatti. Apakah angsuran PPh 25 badan boleh tidak diangsur di bulan Agustus sampai dengan Desember? Karena sampai dengan Juli sudah LB, karena profitnya turun. Jawabannya tidak boleh langsung Pak ya. Bapak mesti mengajukan permohonan itu disetujui, barulah Bapak boleh berhenti atau turun nilai PPh 25-nya. Gitu Pak ya. Nah, jadi langkahnya adalah yang pertama Bapak bikin dulu laporan laba rugi performa ya. Bapak bikin laporan laba rugi performa yang mana omset Januari sampai dengan Agustus sampai dengan Juli Bapak proyeksikan sampai Desember, dikalikan 2 ya. Kalikan 2 sampai Desember sehingga dapatlah omset selama 1 tahun, kemudian dikurang-kurangin biaya-biaya, dapatlah laba rugi performa untuk 2024. Di situ dikurangkan dengan PPh 25 yang sudah dibayar nih, Januari sampai Juli. Kemudian sisanya itulah yang dibagi dengan 5 bulan terakhir. Barulah dapat PPh 25 untuk masa Agustus sampai Desember. Kemudian bikin surat tertulis. Permohonan pengurangan PPh 25 itu tidak ada formatnya, nggak ada standarnya, silakan dibikin secara manual. Berdasarkan perhitungan internal kami bahwa kami seharusnya PPh 25 turun menjadi sekian. 0 juga boleh. Nah, tetapi disampaikan dengan laporan laba rugi performa. Nah, surat itu dikirimkan ke KPP, nanti mungkin waktu 2 minggu atau 3 minggu akan dibalas oleh KPP. Gitu ya. Kalau diterima, berarti beres, Bapak ikutin. Kalau ditolak, maka Bapak harus membayar sesuai dengan yang kemarin, dan Bapak boleh mengajukan ulang permohonan pengurangan PPh 25. Gitu ya. Kalau ditolak dan Bapak merasa dia kurang ajar, Bapak boleh menggugat ke pengadilan pajak. Ya, Bapak boleh menggugat ke pengadilan pajak, nanti biar hakim yang bertanya kepada si orang pajaknya, kenapa lu menolak PPh 25 dikurangkan. Gitu Pak. Ya. Oke, langkah pertama adalah bikin laba rugi performa. Langkah kedua adalah bikin surat permohonan pengurangan PPh 25.
Langkah ketiga adalah jika ditolak, Bapak boleh mengajukan ulang atau mengajukan upaya hukum ke pengadilan pajak gugatan. Ya, intinya tidak bisa langsung suka-suka kita turunin PP 25 itu nggak bisa suka-suka kita. Harus melalui prosedur permohonan pengurangan. Ya. Semua teman tuh Pak Bugatti 188. Bapak Doni Frans Jaya 91. Misalnya PT Indonesia sebagai perantara jual beli software dari luar negeri. Jika menyetorkan uang ke pemilik software atas jualan, dia itu ada pajak yang perlu dibayarkan nggak atas PT di Indonesianya. Saya ulang ya. Kita perantara nih jual software kan dari pihak luar negeri ke orang Indonesia. Jika menyetorkan uang ke pemilik software atas jualannya dia itu ada pajak yang perlu dibayar nggak atas PT di Indonesia? Contoh gini ya, contoh nilai software 1 juta. Bapak jual di Indonesia anggaplah 1,5 juta. Kan berarti ada untung 500.000, ya kan? Nah, ketika Bapak beli software, itu kan Bapak terima invoice dari luar negeri kan, senilai 1 juta, ya kan? Invoice itu kan Bapak bayar. Nah, ketika Bapak membayar, itu kan berarti pembelian. Kalau pembelian itu sama seperti impor. Sama seperti impor kan? Nah, kalau impor jasa, setahu saya sih tidak ada PPN PPh ya. Setahu saya nggak ada PPN PPh, sehingga Bapak nggak usah bayar pajak ketika Bapak membeli itu. Cuman ketika Bapak buka invoice kepada orang dalam negeri ini, maka ini menjadi objek PPN dan objek PPh. Kalau Bapak punya omset masih di bawah 4,8 M, maka Bapak bisa bayar 0,5% kalikan omset. Kalau omset lebih dari 4,8 M, maka pakai metode pembukuan, kemudian menggunakan PPN ya, kena PPN. Gitu sih Pak. Tetapi ketika Bapak bayar ke luar negeri sih, nggak ada PPN harusnya, dan tidak ada PPh seharusnya ya. Karena itu sama aja kayak beli software biasa. Gitu Pak. Oke, semangat teman tuh Pak Doni. Bapak Magdokteri. Malam Pak Wan, malam Pak Magdok. Kemarin saya dapat SP2DK karena tidak lapor SPT dari 2019 sampai dengan sekarang. Dan ditemukan ada omset toko online saya sekitar 2 miliar lebih di 2019. Sudah saya bayarkan untuk pajak UMKM-nya. Oke, bagus Pak. Terus terpotong Pak Magdok. Nah, tersebut tapi belum bikin SPT-nya. Saya agak bingung untuk pengisian SPT-nya. Apakah boleh saya lapor harta setara kas sebesar 200-400 juta di SPT tahun tersebut sebagai hasil dari omset toko online? Oke, jadi gini Pak. Bapak dagang apa dulu nih? Dagang barang apa? Pada umumnya, KLU itu memperbolehkan kita untung 30%. Maksimal 30% ya pada umumnya. Jadi kalau Bapak punya omset 2 miliar, berarti kan Bapak untungnya itu 30% kan 600 juta, ya kan? Jadi kalau dagangnya 2 miliar, untung 30%, berarti kan dapat 600 juta, dikurangkan dengan biaya hidup, berarti sisa-sisa ada 400 juta itu masih oke, gitu Pak. Jadi kalau Bapak pakai metode 30% untung, maka terkumpulnya aset 400 juta itu masih boleh, gitu Pak. Jadi menurut saya masih boleh, antara 200, 300, 400 masih oke. Kalau lebih dari 400, coba cek lagi. Itu barangnya apa, untungnya berapa banyak. Tetapi kalau 200 sampai 400 masih oke lah. Menurut saya masih oke, Pak. Oke. Semoga teman tuh, Pak Magdokteri. Bapak Bugatti 188. Untuk pengajuan pengurangan angsuran PPh 25, apakah ketentuannya PPh 25-nya harus di bawah 75% atau omsetnya turun 75%. Setahu saya begitu Pak, betul? Bukan turun 75% deh. Turun 25% kalau nggak salah ya. Jadi turun sampai senilai 75% dari tahun lalu. Berarti kan turun 25%. Gitu Pak. Jadi setahu saya memang begitu aturannya. Kalau Bapak turunnya nggak sampai 25%, berarti agak susah diterima ya. Kemungkinan ditolak. Tetapi kalau turun Bapak sampai di bawah 25%, ya itu kemungkinan besar diterima. Gitu Pak ya. Tetapi walaupun turun di atas 75, tetapi Bapak merasa
udah nggak sanggup bayar PP 25, Bapak tetap boleh mengajukan permohonan. Kalau ditolak, Bapak boleh mengajukan ulang sampai diterima gitu, atau ajuin gugatan ke pengadilan juga boleh. Gitu Pak ya. Semoga teman tuh Pak Bugatti 188. Bapak Jo Acai. Malam kok, izin tanya. Malam Pak Jo. Cash untuk selisih kurs barang impor itu beli memakai kurs jual juga memakai mata uang asing ya kok? Betul. Kalau beli barang hanya transfer IDR dan jual pun memakai IDR, apakah pembelian ada selisih, maksud Bapak ya? Maksud Bapak selisih ya? Oke. Nggak ada sih Pak. Kalau Bapak beli dan jual pakai IDR ya tidak ada selisih kurs. Gitu sih Pak. Tetapi kalau Bapak belinya itu di invoice-nya tertera nilai US-nya, nilai dolarnya, tetapi Bapak transfer pakai uang rupiah kan ada selisih kurs. Kalau ada perbedaan waktu. Gitu sih Pak. Tetapi kalau memang sejak awal sudah pakai IDR, transaksi pakai IDR harusnya sih tidak ada lagi selisih kurs. Setahu saya begitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Jo Acai. Bapak Maca Latte. Jika karyawan mendapatkan natura kendaraan tersebut bukan pemegang saham dan gaji kurang dari 100 juta kok. Nah, jawabannya itu bukan natura, Bu ya, Pak ya. Jadi gini, kendaraan yang diterima oleh si pegawai itu apakah dalam rangka operasional atau bukan? Gitu, Pak. Kalau dalam rangka operasional, maka semua beban-bebannya itu bukanlah natura. Karena kan dia bukan pemegang saham dan gaji dia di bawah 100 juta. Ya kan? Sehingga fasilitas dia itu bukanlah natura jika memang itu dalam rangka kegiatan usaha. Nah, tetapi kalau itu bukan kegiatan usaha, contohnya ya udah deh lu bawa suka-suka lu bawa pulang aja deh. Nah, itu nanti itu akan jadi natura, boleh. Itu jadi natura. Dan bagaimana dengan penyusutannya? Menurut gua sih kalau sekali sudah kita masukin sebagai natura, maka otomatis penyusutannya pun jadi objek natura. Agak khawatir kalau saya sih. Lebih aman buang natura semua sih. Jadi kalau mau biayakan semua sebagai biaya karena dia bukan pemegang saham. Kalau mau dinaturain semua. Nanti daripada ribut sama orang pajak Pak, ribut nanti. Jadi atau mau kasih aja lah mobilnya ke dia gitu. Kasih mobil ke dia aja dengan balik nama ke dia, jadikan sebagai PPh 21 sebagai hadiah gitu, atau tunjangan bonus gitu. Lebih enak begitu sih ya. Nah, semua teman tuh Pak Maca Latte. Oke, kita lanjut. Ada Bapak Kornel Layuk Sugi. Malam kawan, malam Pak Kornel. Apakah badan usaha yang baru punya NPWP 2023 masih bisa pakai PPh final 0,5%? Jawabannya bisa Pak ya. Kalau badannya itu adalah PT, maka dia 3 tahun kan? Berarti 2023, 2024, 2025. Sampai Desember 2025 masih bisa. Kalau PT. Kalau dia CV atau PTP, dapat 4 tahun nih. 4 tahun ya, pakai PPh final. Maka 2023, 24, 25, 26. Dia bisa pakai Desember 2026 masih bisa. Oke? Nah, supaya pasti, Bapak perlu cetak yang namanya Surat Keterangan PP55. Di sistem DJP online, di menu KSWP, cetaklah Surat Keterangan PP55. Di situ akan terlihat tanggal berapa expirednya. Gitu, Pak. Oke? Semua teman tuh Pak Kornel Layuk Sugi. Ibu Nita Ains. Kok PKP tapi jual barang tidak terpotong, Bu? PKP tapi jual barang tidak. PKP jual barang, ada yang ber-PPN, ada yang tidak ber-PPN. Kok bisa? Jawabannya nggak bisa, Bu. Jawabannya nggak bisa ya. Dia bisa begitu karena dia cowboy. Dia mau ngelawan gitu ya, dia cowboy gitu. Itu bahaya sekali ya. Kalau sampai dia ketahuan sama orang pajak nanti jadi masalah. Gitu sih, Bu. Jadi ya seharusnya nggak bisa. Seharusnya kalau sudah PKP, maka semua barang yang dijual itu ada PPN-nya. Kalau dalam prakteknya ada yang non PPN, berarti dia main curang gitu ya. Ya cepat atau lambat akan ketahuan sih. Orang pajak mah pinter ya, nggak bodoh ya. Kalau memang kita bermainnya caranya salah begitu, nanti kasihan kalau sudah kena pemeriksaan bisa repot ya, bisa gede pajaknya. Oke.
Sama teman tuh Bu Nita. Minum dulu guys. Bapak Doni Frans Jaya 91. Kok jika PT masih PPh final, apakah biaya terkait jasa seperti pengiriman perlu dipotong PPh 23? Jawabannya perlu Pak ya, perlu. Jadi jangan mentang-mentang kita PPh final kemudian kita merasa tidak perlu potong PPh 23 atau 21 gitu ya. Salah. Kita tetap perlu potong PPh 23 atau 21 walaupun kita PPh final ya. Justru ketika kita PPh final itu dikejar gitu loh. Karena ketika kita PPh final kan kita udah nggak bisa ngambil PPh badan kan, udah nggak mungkin dipotong PPh badan. Oleh karena itu kita akan dikejar PPh put ya, potong pungut 21, 23, 4 ayat 2 itu akan dikejar. Jadi perlu Pak ya, jangan diremehkan pemotongan dan pemungutan PPh 21, 23, 4 ayat 2. Semoga teman tuh Pak Doni. Mbak Ibu SS Alvina, thank you kok, sama-sama Bu. Bagi voucher Indomaret, lebih tepatnya PPh 23 ya, bukan 21 ya kok. Tarif PPh 21 berapa ya? Bebannya masuk ke komisi ya kok. Jadi gini Bu, kalau Ibu masuk ke komisi, itu betul ke PPh 21, Ibu perlakukan sebagai bukan pegawai. Oke? Perlakukan sebagai bukan pegawai, itu berarti kena 2,5% kan? Nah, namun, ini lebih cocok ke PPh 23 Bu. Ini lebih cocok ke PPh 23 sebagai hadiah. Hadiah itu 15%. Dan kita gross up gitu sih. Jadi janganlah pakai PP 21 karena itu lebih murah, tetapi nanti malah kena resiko ketika kita pemeriksaan. Jadi memang lebih tepat 23 sih. Gitu sih Bu. Nah, semua teman tuh Bu SS Alvina. Bapak Maca Latte, makasih kok. Sama-sama. Ibu Wulandari Robianti. Kok kalau orang pribadi baru apply NPWP bulan Juni, tapi belum apply norma sampai dengan sekarang. Oke. Kalau dari regulasi, bilang maksimal 3 bulan untuk apply-nya. Betul. Kalau kurang dari 3 bulan, harus pembukuan bukan pakai norma. Gimana kok? Jawabannya tidak perlu pembukuan, Bu ya. Jadi jawabannya, kalau orang yang tidak punya norma, itu tidak perlu pembukuan. Yang mesti dilakukan adalah tetap seperti biasa, pakai norma, tetapi tarifnya lebih tinggi. Gitu Bu ya. Jadi kalau biasa orang normalnya itu 50%, tetapi dia kenanya 62,5% gitu. Kalau biasa orang normalnya 20%, dia normal mungkin 25%. Gitu deh Bu. Jadi nggak ada masalah ya. Bagi orang yang tidak punya NPPN atau terlambat mencetak atau belum mencetak, maka dia tidak perlu pembukuan. Dia tetap bisa pakai pencatatan, bisa pakai norma, tetapi tarif persentase labanya lebih tinggi. Nah, tinggal dilihat di lampiran 2 di Per 17 tahun 2015. Gitu Bu ya. Nah, semua teman tuh Bu Wulandari. Bapak Andre Ana Surya. Kok apa bisa terpotong Pak Andre? Mohon maaf. Oh, di sini ya. Apakah bisa kita gugat hasil SP2DK tanpa harus melewati proses pemeriksaan? Jawaban saya bisa, Pak. Jawaban saya bisa, tetapi belum ada yang coba. Jadi Bapak harus coba, Pak. Biar tahu rasa itu oknum ya. Gitu. Jadi SP2DK kan hasilnya adalah sebuah berita acara, ya kan? Berita acara ini, kalau Bapak merasa tidak tepat atau tidak sesuai dengan prosedur atau salah isinya, Bapak gugat aja ke pengadilan. Gitu, biar dia tahu rasa. Nanti kita bongkar di pengadilan, kita buka. Kenapa sih dia bikin BA seperti itu? Kan saya sudah kasih jawaban, saya sudah kasih penjelasan. Gitu, Pak. Ya. Jadi, menurut saya itu bisa digugat, tetapi belum ada yang coba, dan Bapak bisa menjadi yang pertama mencoba, Pak. Nggak apa-apa, Pak, gugat aja. Toh, kalaupun Bapak kalah, nggak ada ruginya. Gitu? Nah, tetapi kalau Bapak menang, silakan dia. Bapak bisa perlebar ke arah pidana, ke pemerasan, dan sebagainya. Gitu, Pak. Semua teman tuh, Pak Andre Surya. Ibu Henigun, apakah WP orang pribadi wajib registrasi simulator Cortex? Tidak wajib Bu, tidak wajib ya. Cuman kalau Ibu mau lihat-lihat, coba-coba, boleh lah ya. Cuman saya sih nunggu nanti aja deh, nunggu final aja deh kalau saya ya. Karena sekarang berubah-ubah terus. Minggu lalu ngomongnya apa, minggu ini masih ngomongnya beda. Gitu. Lagi pula materi kita nggak boleh ambil lagi. Jadi beda-beda deh. Tetapi boleh Bu, kalau Ibu mau coba-coba boleh, silakan aja.
tetapi tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban. Ya kalau mau belajar ya kan ya boleh dong gitu. Cuman tidak wajib. Ya kan orang boleh aja pakai konsultan dan sebagainya kan masih boleh. Oke. Semua teman tuh Bu Henny Gun. Bapak Bugatti 188. Jika urus dokumen dibantu oleh notaris dan ada biaya pengurusannya, tetapi notaris tidak mau dipotong PPh 21 karena biaya tersebut bukan untuk notaris, tetapi untuk pihak lain. Apakah boleh koreksi fiskal saja? Makasih kok. Kalau Bapak mau bilang koreksi fiskal, maka Bapak harus arahkan itu menjadi biaya sumbangan. Gitu ya. Bapak mesti pindahin jurnalnya ke menjadi biaya sumbangan. Kalau sumbangan kan gampang dikoreksi fiskal. Tetapi kalau Bapak bilang itu biaya perizinan atau biaya notaris, sedangkan Bapak tidak potong PPh 21, nggak bisa. Ya. Walaupun dikoreksi fiskal, tetap diminta potong PPh 21. Gitu Pak. Jadi opsinya adalah Bapak buang sebagai biaya sumbangan, kemudian koreksi fiskal. Gitu. Opsi kedua adalah tetap dipotong. Tetap dipaksain dipotong. Gitu. Arti kita gross up gitu loh. Kita gross up, tetapi kan dengan kita memotong kan itu boleh jadi biaya, kan malah bagus. Gitu. Gitu sih Pak ya. Semua teman tuh Pak Bugatti 188. Ibu MS Yulai. Malam kok, malam Bu Yulai. Mau tanya, SP2DK sudah dibahas dan sudah dibayar. Begitu minta closing, AR bilang mau tinjau supervisor. Itu gimana kok? Oke. Ibu pertama adalah kumpulkan bukti-bukti. Oke, bukti-bukti harus dikumpulkan ya. Nah, setelah kumpulkan bukti-bukti, nanti kita lihat nih, setelah ditinjau supervisor, apakah menjadi naik pajaknya? Nah, kalau menjadi naik, kemudian ibu merasa ini kurang ajar, maka ibu ancam dia, ibu ancam. Wah, Pak AR, ini nggak benar nih caranya. Dulu kan kita sudah deal, sudah sepakat gitu kan. Nah, saya minta dong dikembalikan ke angka yang lama. Kalau tidak sepakat, tolong bikin BA-nya, berita acaranya, saya akan gugat ke pengadilan pajak. Gitu, Bu. Ya, jadi clear ya, Bu ya. Yang pertama adalah kumpulkan bukti-bukti, ada chatting, ada telepon, ada pertemuan, semuanya direkam, ada buktinya. Yang kedua adalah kalau ternyata pajaknya itu membesar dan tidak masuk akal, Ibu langsung bilang, Pak, saya minta dikembalikan dengan angka yang lama, sambil diancam bahwa kalau Bapak tidak mau, silakan Bapak terbitkan berita acaranya, dan saya akan menggugat ke pengadilan pajak. Gitu, Pak, Bu. Nah, teman-teman tuh, Bu Yulai. Bapak Yulsemo, kok mau tanya, SPT 2018 lapor, 2019 tidak lapor. Lalu 2020 lapor. Di 2019 salah kode billing bayar pajak. Apakah mesti PBK dulu baru lapor SPT 2019? Jika PBK ditolak, lapor SPT gimana? Oke, sudah betul Pak ya. Jadi Bapak harus PBK dahulu, PBK-nya berhasil, barulah Bapak lapor SPT-nya. Gitu ya. By the way, PBK itu kemungkinan kecil ditolak, biasanya diterima. Gitu Pak. Kalau ditolak Bapak ngomel-ngomel aja tuh ke orang pajak. Duit gua kok, gua yang bayar sendiri, kenapa nggak boleh PBK gitu. Kemungkinan besar boleh kok PBK-nya ya. Jadi PBK diberesin dulu, dapatin NTPN yang baru atau bukti bayar BPN yang baru, barulah Bapak melaporkan SPT tahunannya. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Yulsemo. Ibu Yeni 37475. Kok kalau CV non PKP, apakah harus membuat rekening atas nama CV atau masih bisa nama pribadi? Jawabannya adalah nama CV, Bu ya. Jadi setelah dia bikin CV atau PT atau PTP, maka sudah wajib bikin rekening atas nama CV itu atau PT atau PTP itu. Oke? Rekening pribadi nanti boleh dipinjamkan kepada CV, boleh dipinjamkan kepada CV untuk kegiatannya CV. Mungkin dia butuh ATM-nya, dia butuh key BCA-nya, dia butuh transfer M-Banking-nya lebih cepat gitu kan. Nah, itu boleh. Jadi rekening pribadi boleh dipinjamkan kepada CV, kemudian rekening itu menjadi miliknya CV, kemudian rekening itu di jurnal di akuntingnya CV. Tetapi tetap saja CV perlu punya rekening bank sendiri. Nanti ketika ada uang masuk dari penjualan, itu sebaiknya masuk ke rekening CV saja. Gitu. Rekening orang pribadi itu hanya untuk operasional aja, untuk operasional yang sehari-hari aja. Gitu ya. Semua teman tuh Bu Yani. Bapak Kornel Layuk Sugi. Kawan,
Apakah SKPKB bisa langsung digugat ke pengadilan pajak tanpa harus melalui keberatan dan banding terlebih dahulu? Jawabannya bisa, Pak ya. Bisa dan wajib dilakukan, Pak ya. Jadi kita sebagai warga negara punya hak ya. Kalau kita punya hak, gunakanlah hak itu. Jangan bodoh teman-teman semua ya. Kalau kita punya hak untuk menggugat, kita harus gunakan upaya itu. Gitu loh. Karena negara sudah kasih celahnya. Negara sudah kasih kesempatan, sudah kasih hak bagi kita untuk menggugat. Lakukanlah gugatan. Oke, dan gugatan itu bisa dilakukan, tidak harus menunggu keberatan, tidak harus menunggu banding, nggak harus ya. Silakan digugat langsung sekarang, Pak. Maksimal 30 hari ya, maksimal 30 hari sejak SKPKB terbit, langsung digugat ke pengadilan pajak. Oke, semangat bantu Pak Kornel. Lanjut. Bapak Nick R902. Malam Pak Nick. Omset di bawah 2 miliar 1 tahun. Untuk bayar pajak tahun depan berapa persen? PT sudah 4 tahun berjalan. Terima kasih. Oke. Jadi kalau PT sudah melewati masa 3 tahun kan menggunakan PPh badan, Pak ya. PPh badan itu adalah 22% dikalikan dengan laba bersih. Oke. 22% kalikan dengan laba bersih. Tetapi karena Bapak punya omset di bawah 4,8 M, maka Bapak boleh menggunakan pasal 31E. Pasal 31E ini, Bapak punya tarif PPh badan itu diturunkan setengahnya. Jadi yang harusnya 22% itu berubah menjadi 11% saja. 11% kalikan dengan laba bersih. Itulah nilai PPh badan yang Bapak perlu bayar di SPT tahunan. Gitu Pak ya. Teman-teman tuh Pak Nick 902. Bapak Jo Acai, baik kok, makasih banyak kok. Sama-sama Pak Jo. Bapak Arifin 20. Malam kawan, malam Pak Arifin. Saya tahun 2023 dapat SP2DK untuk masa 2021. Omsetnya lebih dari 4,8 M. Lalu, tahun ini saya dapat SP2DK lagi untuk masa 2022. Bagaimana perhitungan denda PPN-nya ya kok? Oke. Jadi PPN-nya itu adalah 2,2% ya. Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja PPN itu 2% atau 2,2%. Bukan 11% ya, bukan 10%, bukan 11%, tetapi 2% atau 2,2%. Gitu Pak. Nanti denda-denda ya tinggal dihitung aja denda berapa. Intinya bayar PPN tuh, jadi kalau orang belum PKP, kemudian ketahuan punya omset lebih dari 4,8 M, maka dia akan bayar PPN 2% atau 2,2%. Udah, gitu aja. Oke. Itu aja yang mesti dibayar di PPN. Tetapi saran saya sih Pak ya, saran saya negosiasi supaya tidak kena PKP. Nah, kalau tidak kena PKP, maka Bapak akan terselamatkan dari PPh yang tinggi, PPh progresif yang tinggi, gitu. Jadi Bapak negonya gini, saya tetap bersedia bayar PPN-nya, nilainya, rupiahnya tetap bersedia saya bayar. Tetapi mekanismenya jangan menggunakan PKP jabatan. Jangan menggunakan PPN. Pakai mekanisme yang lain. Nah, bagaimana caranya? Dia udah ngerti lah, bisa bantu Bapak. Gitu Pak ya. Nah, teman-teman tuh Pak Arifin. Intinya sih orang pribadi kita tidak mau kena PKP. Gitu aja. Oke. Bapak Arifin. Dan saya tidak bikin pembukuan. Oh, pembukuan. Nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah pembukuan atau tidak pembukuan. Intinya Bapak berusaha negosiasi. Saya akan bayar pajaknya plus dendanya, tetapi saya tidak mau PKP. Bilang gitu aja, gitu. Karena PKP akan terlalu beresiko, terlalu berbahaya. Gitu ya. Nah, thank you Pak Arifin, semoga terbantu. Bapak Arifin, saya baru mulai PKP sejak 2023. Oh, oke. Kalau Bapak sudah PKP, ya sudah nggak apa-apa. Jadi 2021, 2022, yang belum PKP, nah, itu Bapak akan kena PPN itu 2,2% ya. 2,2% dikalikan dengan kelebihan omset melebihi 4,8 M-nya itu. Oke, itu PPN-nya ya. Semoga terbantu Pak Arifin. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Terima kasih untuk masukannya selama saya hadapi pemeriksaan dan udah beres sekarang. Wah, mantap. Thank you Bu Mary ya, luar biasa ya. Pemeriksaan sudah beres. Thank you Bu Mary, sama-sama. Bapak CCTV Mega Bintang, kok? Ya, Mbak. Kami belum lapor SPT untuk PT 2023 sampai sekarang. Oke. Terus masalahnya apa?
biasanya dampaknya gimana ya? Nggak masalah Bu, nggak masalah Pak ya, santai aja. Bapak rapikan akuntingnya, kemudian dibenerin, kemudian lapor pajaknya, kemudian bikin SPD tahunan dilapor. Udah gitu Pak. Nggak usah terlalu khawatir ya. Berusaha aja, berusaha maksimal yang Bapak bisa. Gitu ya. Ya, banyak kok yang nggak lapor SPT, masih banyak yang belum lapor. Santai aja. Jadi diusahakan maksimal, betulkan akuntingnya di jurnal dengan benar, kemudian bikin laporan bulanan, kemudian lapor SPT tahunan. Gitu aja sih. Kalau terlambat jangan denda 1 juta ya. Denda PPh Badan 1 juta, kemudian denda terlambat bayarnya kan 2% atau 1% per bulan. Gitu aja sih. Oke. Teman-teman tuh Pak CCTV Mega Bintang. Bapak Mariatan 2107. Malam kok, malam Pak Mariatan. Saya UMKM, pakai PPh final terakhir tahun ini. Jadi, saya rencana mau hibahkan toko ke anak, biar bisa pakai PPh final, oke? Anak saya belum ada NPWP. Jadi rencana tahun depan baru anak terpotong Pak ya, terpotong. Oke, nggak masalah Pak ya, nggak ada masalah Pak Mariatan. Nanti aja Pak, nanti tunggu Januari ya. Tunggu Januari si anak bikin NPWP, kemudian dia sudah bisa usaha sendiri, kemudian ada 7 tahun kan jangka waktunya. Nggak ada masalah. Nanti aja Pak, kita tunggu Prabowo ya. Dan kita masih meyakini ini akan diperpanjang. Oke? Atau bahkan dipermanenkan. Thank you Pak Mariatan, semoga terbantu. Bapak Bugatti 188. Ko, WPOP ikut TA dan PPS 1 ya. SPT tahun berapa yang sudah aman? Yaitu sampai 2015 Pak ya. Sedangkan 2016 ke 2020 itu belum aman karena dia nggak ikut PPS yang K2. Jadi semestinya kita ikut PPS itu PPS dua-duanya ya. PPS K1 ikut, PPS K2 juga ikut. Semestinya seharusnya begitu. Oke. Nah, ya sudah terlewat kan, sudah berlalu. By the way, 2018 sudah lewat ya, sudah kadaluarsa. 2019 on the way kadaluarsa, dan 2020 masih terbuka. Jadi 2020 masih belum aman, tetapi 2019 rasa-rasanya sudah aman, sudah beres. Nah, teman-teman tuh Pak Bugatti. Bapak I Setiawan, tarif PPh 23 sebesar 2%, bedanya dengan yang 15% apa ya? Nah, jadi gini Pak. PPh 23 atas dividen itu 15%. Oke? PPh 23 atas royalti itu 15%. Oke? Yang lain semuanya 2%. Setahu gue begitu, Pak. Setahu saya ya. PPh 23 atas hadiah 15%. PPh 23 atas royalti itu 15%. Yang lainnya semuanya 2%. Setahu saya begitu, Pak. Mudah-mudahan nggak salah. Atas bunga juga kena 5% ya. Bunga, royalti, hadiah itu 15% semuanya. Yang lain semuanya 2%. Oke, PPh 23. Nah, teman-teman tuh Pak Is Setiawan. Oke, kemudian Bapak Devin SV. Halo bro. Ini teman Bro Devin. Halo bro. Bapak Mariatan 2107. Saya aktifkan NPWP. Saya sudah tanya ke AR dan AR bolehkan. Tapi laporan SPT saya kan nggak ada, saya masukkan laporan persediaan barang. Jadi saya mau hibah uang ke anak. Tapi bilang AR hibah persediaan terpotong. Oke. Jadi nggak masalah Pak Mariatan. Jadi saya nggak lupa tadi Bapak mau hibahin ke anak ya. Jadi kalau Bapak mau hibah ke anak, selayaknya yang Bapak hibahkan adalah persediaan. Kan gitu dong. Jadi kalau mau ganti usaha dari ayah ke anak, yang harus dihibahkan adalah barang ya, persediaan barang. Tetapi kalau di SPT Bapak nggak ada barang, ya sudahlah, hibah uang tunai nggak apa-apa, gitu kan. Cuman nanti ketika orang pajak panggil ya Bapak bilang apa adanya gitu. Yang sebenarnya adalah uang tunai ini adalah barang gitu. Nah, solusi kedua adalah Bapak bikin pembetulan SPT. Bapak betulkan SPT-nya, Bapak masukkan kategori barangnya, kemudian barulah Bapak hibahkan barang itu. Gitu ya. Jadi solusi pertama adalah hibahkan uang, kemudian uang itu dipakai oleh anak untuk beli barang. Nah, solusi kedua adalah kita sendiri yang merubah SPT tahunan, barulah kita menghibahkan barang itu kepada anak. Gitu Pak. Dua-duanya nggak ada masalah sepanjang total hartanya masih benar. Gitu sih. Oke. Nah,
Teman-teman tuh Pak Mariatan 2107. Ibu Wulandari Robianti. Jadi kalau orang pribadi tetap pakai norma, tapi persentasenya lebih tinggi karena telat apply, betul? Lalu di tahun selanjutnya boleh apply enggak? Apa tetap pakai norma yang lebih tinggi itu? Jawabannya boleh Pak ya, silakan di-apply aja Bu untuk tahun depan. Begitu dapat NPPN yang benar, maka akan kembali ke perhitungan persentase yang benar ya. Lalu ini bisa langsung pakai persentase itu atau harus notify KPP lagi? Tidak perlu notify lagi Bu ya. Begitu Ibu mencetak surat NPPN, itulah definisi dari notify ya. Itulah definisi dari memberitahukan penggunaan norma kepada KPP. Gitu Bu. Jadi nggak usah ngapa-ngapain ke KPP lagi, udah nggak perlu ya. Jadi di masa depan tuh kita nggak usah ketemu AR, nggak usah ketemu pelayanan, nggak usah ngapa-ngapain ke depan ya, semuanya online kalau bisa ya. Nah, jadi nggak ada masalah Bu. Sekarang Ibu terpaksa pakai norma yang lebih tinggi, nanti begitu awal tahun langsung cetak NPPN, gunakanlah norma yang lebih rendah, yang benar maksudnya. Oke, semua teman tuh Bu Wulandari Robianti. Bapak Afers, malam Pak Wan, malam Pak Afers. Boleh dijelaskankah PPh 21 untuk masa pajak terakhir ini teknisnya seperti apa di DJP online-nya? Nanti aja Pak, nanti aja. Masih bulan Desember ya, nanti aja. Siapa tahu berubah lagi formulirnya. Siapa tahu formulir berubah lagi Pak. Santai aja Pak. Nanti ya, ketika menjelang akhir November lah, baru kita dapat kepastian. Bagaimana sih cara mengelola LB-nya para pegawai-pegawai itu? Gitu Pak. Nanti aja Pak, bulan November lah baru kita pastikan gimana tata caranya. Lagi pula dengan adanya Cortex, kemungkinan formulir berubah tuh masih sangat mungkin ya, berubah-ubah formulirnya. Oke, sama teman tuh Pak Alves. Ibu Nita AYN, UMKM potensi dikejar-kejar AR nggak? Biasanya penyebabnya apa? Jawabannya bisa-bisa aja Bu ya. Penyebabnya tuh trigger. Jadi orang pajak tuh nggak sembarangan periksa orang. Biasanya ada trigger. Jadi di komputer dia tiba-tiba muncul nih, si Bu Nita nih UMKM, omsetnya anggaplah 2 miliar setahun. Tetapi kok dia bisa beli barang dagang 6 miliar gitu ya. Kalau dia beli barang dagang 6 miliar, kemungkinan besar dia jualan 6 miliar kan gitu, atau lebih, ada untungnya gitu kan. Nah, ada trigger biasanya. Trigger yang paling gampang adalah pembelian dari pabrik. Kemudian trigger lainnya adalah ditemukannya mutasi bank. Nah, mutasi bank kan katanya orang pajak kan belum diketahui oleh pajak nih, tetapi kan faktanya di lapangan banyak sekali ketahuan kan mutasi bank. Kemudian ditemukan aset-aset yang belum dilaporkan ya. Tiba-tiba ditemukan punya rumah, punya mobil yang belum dilaporkan. Itu trigger. Jadi intinya ada trigger yang menyatakan bahwa laporan pajak dia masih belum benar. Nah, maka akan mungkin di SP2DK atau pemeriksaan atau dikejar-kejar. Itu hal yang bisa terjadi. Gitu ya. Teman-teman tuh Bu Nita. Bapak Mariatan. Barang aja ke anak dan bilang AR, laporan SPT anak langsung dilaporkan persediaan barang. Yang jadi pertanyaan, apa enggak masalah kok kalau SPT anak saya dilaporkan hibah persediaan barang dari saya? Jawabannya harus benar Pak ya, harus benar ya. Kalau Bapak hibahkan uang, maka dia terima uang. Kemudian uang itu dia beli barang-barang, begitu ya. Kalau Bapak hibahkan barang, maka dia terima barang. Kemudian barang itu masuk ke toko dia. Begitu Pak. Jadi harus cocok ya. Jangan sampai Bapak menghibahkannya uang tetapi dia terima barang. Nggak bisa gitu. Nah, jadi yang paling tepat menurut saya sih Pak ya, Bapak pembetulan. Yang paling tepat adalah si ayah pembetulan SPT, dia laporkan barang dagang itu, kemudian uang tunai turun ya. Uang tunainya turun, barang dagangnya naik dong. Nah, uang tunainya berkurang, barang dagangnya bertambah, kemudian dia melanjutkan bikin surat hibah. Dia bikin surat hibah kepada anaknya, kemudian anaknya itu akan mengakui hibah barang dagang tersebut. Itulah lebih tepat saya rasa ya. Pembetulan di orang tua dahulu. Masukin barang dagang. Oke. Semua teman tuh Pak Mariatan 2107. Bapak Oka Mahendra Putra. Malam kawan, malam Pak Oka. Semoga sehat selalu Pak Oka. Mau tanya, saya ikut pendaftaran kuasa hukum pajak. Nah, persyaratannya harus lapor SPT 2 tahun terakhir. Sedangkan
NPWP saya baru terbit tahun ini. Kok solusi bagaimana? Solusi adalah Bapak tidak usah lapor. Ya, Bapak tidak usah lapor, Bapak kasih tahu ke pihak pengadilan bahwa saya itu baru punya NPWP sekarang. Oke? Kalau bagian itu wajib disubmit, nggak bisa kurang, nggak bisa tidak disubmit ya, maka Bapak bikin tulisan. Bapak bikin tulisan, Bapak Ibu Pengadilan Pajak ya, Ketua yang terhormat Ketua Pengadilan Pajak, saya baru bikin NPWP tahun 2024 sehingga saya tidak punya SPT 2 tahun sebelumnya. Dokumen itu Bapak print ke PDF, nah Bapak upload. Gitu, Pak. Ya, jadi Bapak kalau memang itu wajib diupload, maka Bapak mengupload sebuah dokumen yang isinya memberitahukan kepada pihak pengadilan bahwa Bapak baru punya NPWP tahun sekarang. Gitu, Pak. Nggak ada masalah. Semua teman-teman tuh, Pak Oka Mahendra Putra. Bapak Mariatan, sedangkan SPT saya nggak ada laporan persediaan barang. Oke. Supaya Bapak nggak salah, Bapak pembetulan aja deh. Jadi si orang tua pembetulan SPT, kurangkan uang tunainya, masukkan barang dagang. Gitu, Pak. Nanti barang dagang itulah yang dihibahkan kepada anak. Biar beres. Oke. Semua teman-teman tuh, Pak Mariatan 2107. Ibu Merlin Limantoro, kawan mau tanya, apakah boleh pakai Bu terpotong? Apakah boleh pakai nomor rekening karyawan khusus untuk operasional PT? Jawaban saya boleh. Dibikin aja surat perjanjian ya bahwa mulai hari ini rekening ini diserahkan kepada PT, digunakan oleh PT gitu. Nah, kemudian PT mulai menjurnal menggunakan rekening ini dan PT mengakui rekening tersebut di akuntingnya. Gitu, Bu. Beres, nggak masalah. Nanti suatu hari kalau si pegawai dikirimin surat dari pajak nih ya, kami menemukan rekening gitu, bla bla bla. Ya dia tinggal bilang ini rekening walaupun nama saya tetapi sudah diberikan kepada PT dan digunakan oleh PT dan sudah diakui oleh PT. Nanti PT tinggal bilang, "Oh, kami sudah laporkan kok di akunting kami." Gitu. Nggak masalah, Bu. Semua teman tuh, Bu Merlin. Bapak Macalate, kok setelah coba dihitung PPh 21 karyawan perusahaan, sebagian besar mengalami lebih bayar sampai bulan 9. Waduh. Dan kemungkinan akan lebih besar sampai Desember. Apakah ada solusinya kok? Sementara belum ada solusi, Pak. Sementara ya. Jadi bulan Agustus bayar, September bayar, Oktober bayar, November tetap dibayar. Nanti di Desember baru diperhitungkan. Gitu, Pak. Nggak ada pilihan. Sementara seperti itu. Kita tunggu ya. Nanti mungkin ada perubahan formulir A1 atau gimana, kita tunggu aja deh. Intinya metode TER tidak punya celah untuk kita menghitung sebelum Desember. Nggak bisa. Oke. Semua teman tuh Pak Macalate. Bapak Rizal Suherman. Malam Pak Rizal. Untuk KSO, pihak apartemen selaku pemilik kerjasama dengan hotel sebagai pengelola sewa. Sistemnya revenue sharing. Untuk perpajakannya seperti apa ya? PPN dan PPh apakah dikenakan? Oke. Ini sewa Pak ya. Kalau dia sewa kemungkinan dia kena pajak daerah. Sorry. Kena pajak PPh final ya. PPh final yang 10% PPh final. Kemudian yang PPN itu kalau omsetnya lebih dari 4,8M ya. Kalau omset lebih dari 4,8M maka dia menjadi kena pajak daerah. Ya, kena PPN ya. Kan dia bukan hotel ya. Hotel ya. Hotel dengan apartemen ya. Hotel dengan apartemen sebagai pengelola sewa. Oke, jadi intinya sih PPh tetap kena, PPh sewa 10%, PPN itu kena jika punya omset lebih dari 4,8M. Tetapi PPN menjadi tidak kena apabila dia menggunakan jasa hotel. Dia menjadi hotel yang kena kena pajak daerah. Sehingga tidak ada PPN lagi. Gitu, Pak. Oke. Sama teman tuh Pak Rizal. Ibu Ida Ayu Dewi Anggraini. Malam Bu Ida. Kewajiban perpajakan terkait online shop apa aja ya kok? Dan tarif PPh finalnya berapa ya kok? Oke. Saya ulang nih ya. Kewajiban perpajakan terkait online shop apa aja dan tarif PPh finalnya berapa ya? Oke. Jawabannya sama aja Bu ya dengan orang biasa. Dengan orang yang buka toko bukan di online shop sama saja. PPh-nya 0,5% setelah melewati 500 juta omset ya, kalau orang pribadi. Berlaku 7 tahun dan udah gitu doang ya. Tidak ada PPN jika omset di bawah 4,8M gitu. PPh-nya 0,5% kalikan omset dan bebas PPh untuk omset 500 juta.
Udah, gitu aja Bu, sama aja. Kalau sudah di atas 4,8M, maka sudah berbeda ya, wajib pembukuan, kena PKP, PPh-nya PPh progresif, begitu, dari pembukuannya. Oke. Semua teman-teman, Bu Ida. Ibu Yeni 37475. Kok satu lagi. CV-nya baru berdiri Februari 2024. Non PKP. Apakah harus berakhir Desember 2024 menjadi PKP? Jawabannya tidak perlu, Bu ya. Tidak perlu. Jadi CV kan bisa 4 tahun. CV itu boleh 4 tahun menggunakan PPh final ya. 2024, 2025, 2026, 2027. Jadi Desember 2027 adalah terakhir dia menggunakan PPh final. Gitu, Bu. Jadi masih santai. masih tahun pertama, masih lama, Bu. Oke. Sedangkan PKP itu adalah karena omset. Kalau omsetnya melebihi 4,8M, maka dia wajib PKP tahun depan. Gitu, Bu. Ya. Oke. Semua teman-teman, Bu Yeni. Oke, teman-teman, sudah jam 9 nih ya. Kita akan tampung dulu yang belum terjawab. Kita akan jawab di YouTube ya, teman-teman ya. Bapak Bugatti, makasih sehat selalu. Sama-sama Pak Bugatti. Ada Ibu Felicia Safika. Oke. Kita tampung dulu Bu ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Ada Bapak I Setiawan. Ada Bapak Orjeng. Kemudian Bapak Drew Herja. Kemudian Bapak Kavero Atharazka FP, kemudian Bapak Arifin, kemudian Bapak Marianto Memeratan, Ibu Wulandari Robianti, kemudian Bapak Kristiaime, Ibu Kristiaime, kemudian Bapak Gregorios Kusuma, kemudian Ibu Wulandari Robianti, kemudian Ibu Jessica Chandra, kemudian Bapak Ati 09, kemudian Bapak Christophorus Andrew, Ibu Jessica Chandra, Bapak Ati 09. Oke, thank you ya Bapak Ati dan teman-teman. Mohon maaf yang belum terjawab, kita akan jawab di YouTube ya, di YouTube-nya Pajak Smart, silakan di-subscribe. Oke teman-teman, thank you semuanya, sampai jumpa lagi, semoga terbantu, mari.